Qala wal khamisu, dan yang kelima adalah ghuslur rijlaini adalah mencucinya kedua kaki. Ma'al ka'baini, bersamaan dengan apa? Kedua mata kaki. Jadi rukun yang kelima adalah mencuci kaki bersamaan dengan kedua apa? Mata kaki. Paham ya mata kaki dua ini? Qala illam, jadi yang kelima apa rukunnya? Mencuci kaki. Intabi ya. Qala illam yakunil mutawaddi'u, apabila tidak ada siapa orang yang wudu, labisan adalah memakai lil khuffaini, terhadap dua khuf. Taib, wudu wajib enggak mencuci kaki? Kalau pakai khuf maka wajibnya mukhayyar. Wajibnya apa? Jadi ada wajib muta'ayyin, ada wajib apa? Mukhayyar. Sekarang kalau seandainya orang wudu, pilihannya cuma mencuci muka atau mencuci muka atau ini mencuci muka, berarti kewajibannya muta'ayyin. Tapi kalau seseorang itu pakai khuf, kewajibannya mukhayyar. Boleh milih antara mencuci kaki atau membasuh apa? Khuf. Ini namanya wajib apa? Maka Syekh di sini mengatakan yang kelima dari rukun wudu adalah mencuci kaki apabila orang yang wudu tidak pakai khuf. Paham? Tapi kalau pakai khuf maka wajibnya mukhayyar. Wadah atau tidak? Qala fa in kana, maka apabila ada siapa yang ada bukan. Karena isimnya siapa? Fa in kana al mutawaddi'u. Fa in kana, maka apabila ada siapa al mutawaddi'u, orang yang wudu adalah labisahuma, adalah memakai keduanya. Wajib, maka wajib alaihi, atas orang tadi, wajib apa? Fa'ilnya wajib mashul khuffaini, membasuhnya kedua khuf, au ghuslur rijlaini, atau mencucinya kedua apa? Kaki. Wadah atau tidak? Kalau orang pakai khuf, maka dia boleh apa? boleh masalah khuffaini, atau boleh apa? Bagaimana mencuci kaki? Dengan dilepas atau dengan di atas di dalam khuf, la muskilah. Apa yang menghalangi? Faham atau tidak? La muskilah. Yang penting di sini nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh apa? Saya cuci setengah satu, saya basuh satu. La, saya mengatakan apa? Wajib alaihi masul khuffaini. Pilihannya itu masul khuffaini au ghuslur rijl. Nggak ada pilihan ketiga. Mashu wahid, ghusl wahid. La. Faham atau tidak? Qala wa yajibu, dan wajib. Wajib ghuslu ma alaihima, mencucinya sesuatu yang alaihima, atas keduanya. Atas apa? Kedua kaki. Min sya'rin, dari rambut, wasil atin, dan dari apa? Tambahan tubuh tadi. Wa isba'in, dan apa? Dan wa isba'in, dan jari zaidatin, yang tambahan. Kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu apa penjelasannya fil yadaini, di dalam pembahasan yadain. Intabih di qiraat, di bacaan qiraatus sab'ah, itu ayat wudu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Hafaz Syu'bah, partnernya Hafaz, sama-sama berguru sama Ma'asim, membaca wa arjulikum. Membacanya apa? Kalau membaca wa arjulakum berarti ma'tuf kepada apa? Wujuhakum. Ma'tufnya ke apa? Wujuhakum. Wadah atau tidak? Ini kalau seandainya mansub. Berarti kalau muka dicuci, maka kaki apa? Dicuci, lah muskilah. Tapi Syu'bah membacanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ini Syu'bah, partnernya Hafiz. Makanya orang Syiah, orang apa? Syiah itu mereka punya syariat bahwa wudu kakinya dimasah. Wudu kakinya apa? Dimasah. Mana dalilnya? Quran. Riwayat Hafiz Quran enggak? Muttasil ila Rasulullah SAW. Muttasil. Syu'bah muttasil ila Rasulullah. Semua qiraatus sab'ah, bahkan qiraatul asyarah mutawatirah. Apa artinya mutawatirah? Pasti Quran. Pasti dari Allah, itu mutawatirah. Wadah. Taib. Kalau dua-duanya dari Allah, berarti kan dua-duanya hujjah, dua-duanya dalil. Berarti harusnya benar madhabnya Syiah. Harusnya benar madhabnya apa? Kita tidak membahas kesesatannya Syiah. Masih pilihan hukumnya Syiah berdalil atau tidak? Berarti kita katakan madhabnya Syiah Tapi ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membolehkan itu.
Tuh, bagaimana ini ada riwayat yang membaca seperti itu? Bagaimana solusinya? Ada banyak solusi, ada banyak jawaban untuk seperti ini. Yang pertama, ayat atau riwayat yang membaca wa arjulikum berarti ma'tuf kepada ru'us, yang ru'us itu di masa, maksudnya adalah al-mashu alal khuffaini. Kan kaki kalau dalam keadaan pakai khuf di masa, berarti boleh saya memaktufkan masa dengan masa karena kaki di masa dalam keadaan alal khuffaini. Ini jawaban yang pertama. Wadah atau tidak? Jawaban yang kedua, bisa jawaban yang kedua. Wa arjulikum itu bisa majrur dimaktufkan kepada apa? Ru'us atau gini, bukan. Wa arjulikum dia majrur lil mujawarah. Wamsahu bi ru'u sikum wa kan gini. Wa la sama li, ya kan? Kalau majrur berarti kan seakan-akan kita anggap dia ma'tuf pada ru'us, ya atau tidak? Taib. Enggak, dia majrur kata ulama, ini jawaban yang kedua, majrurnya dia lil mujawarah. Karena dia berdekatan dengan majrur. Maka ikut hukumnya apa? Majrur. Secara makna dia mansub. Karena secara makna ma'tuf pada mansub. Tapi secara tetangga paham atau tidak? Dan ini diucapkan oleh orang Arab. Orang Arab mengatakan di sebuah lafadz orang Arab, lihat, adapun ini mubtada adalah lubang, khobar adalah lubangnya dhab itu apa? Biawak, kharibin yang rusak. Kira-kira rusak ini naatnya apa? Yang rusak itu lubangnya atau biawaknya? Lubang. Yang rusak apa? Lubang. Harusnya kalau kharib ini naat juhur, dan juhur itu apa? Marfu, harusnya kharibun, bukan juhru dhabbin, kharibin. Kalau kharibin berarti dia naatnya dhabb, tapi dia kharibun harusnya. Tapi orang Arab mengatakan gini, juhru dhabbin. Kenapa? Walaupun dia secara makna naatnya ini, tapi dia terpengaruh tetangganya. Terpengaruh apa? Ini pentingnya tetangga, pentingnya teman, ya. Ini namanya apa? Majrur lil mujawarah. Dia jadi majrur karena sebab bertetangga dengan majrur. Tapi secara makna di kepala kita dia tetap marfu kalau di masalah ini. Tapi ini mansub. Wadah wala ghair wadah. Tapi ini jawaban yang tidak bagus karena Imam Nawawi mengatakan majrur lil mujawarah itu syaratnya kayak gini. Dan ini tidak memenuhi syarat. Ya. Pokoknya ada munaqasyah di kalau nggak salah di majmu'nya Al Imam Nawawi. Ini jawaban yang kedua. Ada jawaban yang ketiga? Ada jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga mengatakan gini. Wa arjulikum, oke, dia maksudnya adalah ghuslun khafif. Maksudnya adalah apa? Ghuslun apa? Entabe. Wa arjulikum berarti ma'tuf kemana? Ru'us. Yang ru'us itu di mana? Dan yang dimaksud masah untuk arjul di sini adalah ghuslun khafif. Mencuci tapi ringan. Mencuci tapi apa? Ringan. Karena lihat, masaha itu kadang-kadang masah usulul balal, kadang-kadang mencuci apa? Ringan. Tapi makna aslinya adalah usulul balal. Makna majaznya adalah khusus khafif. Faham anak? Lihat ya. Kadang-kadang satu kata punya satu makna hakikat. Ya atau tidak? Kadang punya makna lain tambahan makna majaz. Lah, masa juga sama, punya makna hakikat yaitu usulul balal. Ini makna aslinya. Tapi kadang punya makna apa? Majaz. Nah, di sini dipakai di sini makna hakikat, dipakai di sini makna apa? Majaz. Boleh kayak gitu, boleh. Walaupun ini khilaf antar ulama. Apakah boleh satu kata dimaksudkan makna hakikat dan majaz di satu waktu? Ini ada pembahasan di usul fikih. Ilmu itu enggak sesimpel yang kita pikirkan. Detail betul. Ulama itu membahas ini. Karena berhubungan dengan hukum. Kalau nggak ada hubungannya dengan hukum, nggak usah dipelajari detail. Masalahnya hubungannya dengan aturan Allah. Kalau nggak dipelajari detail, ribet nanti. Berarti yang dimaksud di sini ru'us di sini adalah masa ala hakikat. Yang dimaksud di sini adalah ghuslun khafif. Kenapa arjul di sini perlu dikatakan ghuslun khafif? Karena biasanya orang boros ketika mencuci.
seakan-akan ini peringatan dari Allah SWT. Kamu kalau nyuci kaki aja wasnu khafif. Wadah. Lil hikmah, ada hikmah di sana. Fahmin wala ghair wadah ini.